Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dafa Khairul Arifin dari kelas 10 Sija. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai teori masuknya Islam ke Nusantara dan saluran-saluran masuknya Islam. Masuknya Islam ke Nusantara atau Indonesia belum diketahui secara pasti. Banyak pendapat masuk Islam ke Nusantara tidak lepas dengan adanya jalur perdagangan di Selat Malaka. Banyak kapal dagang-dagang muslim yang datang dan singgah di Nusantara. Adanya interaksi antar pedagang dari penjuru dunia dengan intensitas tinggi memunculkan beragam teori mengenai proses masuknya Islam ke Nusantara. Teori masuknya Islam ke Nusantara dalam buku menemukan sejarah wacana pergerakan Islam di Indonesia tahun 1995 karya Ahmad Mansur Suryanegara. Ada 3 teori mengenai masuknya Islam di Nusantara. Pertama yaitu teori Gujarat, kedua teori Mekah, dan ketiga teori Persia. Dalam teori Gujarat, Islam masuk ke Nusantara dipercaya datang dari wilayah Gujarat, India, di mana peran pedagang muslim yang datang ke Indonesia lewat jalur perdagangan Selat Malaka sangat berpengaruh terhadap perkembangan muslim di Indonesia. Masuknya Islam dari Gujarat dikemukakan oleh Snob Orgrons dari Belanda. Ia berpendapat bahwa Islam masuk ke Nusantara bukan dari Arab, tapi dari Gujarat, India. Hubungan langsung antara Nusantara dan Arab baru terjadi pada masa kemudian, seperti utusan dari Mataram dan Banten yang dikirim ke Mekah pada abad ke-7. Ia juga berpendapat adanya persamaan unsur-unsur Islam Nusantara dengan India. Kedua, teori Mekah. Dalam teori tersebut mengemukakan pada abad ke-7 di pantai barat Sumatera sudah ada perkampungan Islam. Hal itu didukung dengan adanya jalur perdagangan yang bersifat internasional. Bahkan berita dari Cina pada zaman dinasti Zhang pada 674 Masehi, jika orang-orang Arab sudah mendirikan perkampungan di pantai barat Sumatera. Dilansir dari situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pada waktu Kerajaan Sriwijaya mengembangkan kekuasaan sekitar abad ke-8, para pedagang muslim sudah singgah. Banyak toko-toko yang mendukung teori tersebut. Masuknya Islam ke Nusantara terjadi sebelum abad ke-7 Masehi dan berperan besar terhadap proses penyebaran selanjutnya. Ketiga, teori Persia. Pada teori tersebut, Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-13 yang berasal dari Persia. Dalam teori tersebut diungkapkan adanya kesamaan budaya yang dimiliki oleh beberapa kelompok masyarakat Islam Nusantara dengan Persia. Dalam buku Sejarah Islam Nusantara tahun 2015 karya Michel Lavan, sejak awal Masehi, para penguasa di kawasan barat Nusantara berbagi budaya istana yang bercorak India dan mendapat keuntungan dari kehadiran para pedagang asing. Karena Asia Tenggara berada di persimpangan 2 zona perdagangan kuno yang penting, yaitu Samudra India, dan sedangkan yang lain menyusuri Laut Cina Selatan. Kerajaan-kerajaan di Asia Tenggara paling awal berasal dari berbagai catatan berbahasa Cina yang merekam kedatangan para utusan dengan nama-nama yang tampaknya merupakan nama muslim. Dari arah lain, memiliki laporan-laporan berbahasa Arab mengenai berbagai rute pelayaran dari Teluk Persia ke pelabuhan di Cina Selatan dengan titik tumpu di Selat Malaka. Di sana, para kapten menunggu perubahan angin monsun
untuk membawa mereka melanjutkan perjalanan atau kembali pulang. Marco Polo dalam laporannya mengenai Sumatera sekitar 1292 Masehi menyebut sebuah komunitas muslim baru yang didirikan oleh para pedagang Moor di Perlak. Salah satu batu nisan muslim bertarikh pertama menyebut Malik As-Saleh sebagai penguasa zaman di bandar terdekat Samudra Pasai. Namun ada bukti mengenai komunitas-komunitas yang jauh lebih awal ke Brarta di Lamret, tempat penanda-penanda makam yang telah terkikis parah menunjukkan adanya hubungan dengan India Selatan dan Cina Selatan. Dari rekonstruksi sejarah Islam, arus utama tentang sejarah mula Islam Nusantara menyebutkan Samudra Pasai sebagai kerajaan Islam pertama. Samudra Pasai merupakan gabungan dua kerajaan Hindu, yaitu Samudra dan Pasai, dengan Raja Merasilu yang bergelar Malik As-Saleh pada tahun 1267 sampai dengan 1297 Masehi. Salah satu dokumen tertua tentang keberadaan kerajaan Pasai ditulis oleh pelancong Venezia, Italia, yaitu Marco Polo, yang masih sempat bertemu dengan Sultan pada tahun 1292 Masehi. Kesaksian etnografis Marco Polo tentang Pasai dan 7 kerajaan lainnya di Sumatera memiliki kesan berbeda. Ia menyebutkan Pasai yang terbesar. Penyebutan Perlak adalah tempat yang ia jelajahi, dan selain Samudra Pasai dan Perlak yang muslim, kerajaan lain dikatakan masih menganut agama pagan. Selanjutnya saya akan membahas tentang saluran masuknya Islam ke Nusantara. Pertama, saluran perdagangan. Pada saluran perdagangan, agama Islam masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan yang dilakukan oleh para pedagang dari India. Hal itu sesuai dengan perkembangan lalu lintas perdagangan laut pada abad ke-7 Masehi sampai dengan abad ke-16 Masehi. Para pedagang ini singgah di Indonesia untuk sementara waktu dan menanti saat yang tepat untuk meneruskan pelayarannya ke wilayah lain, seperti ke Cina. Pada saat para pedagang Islam masuk atau singgah, terjadi interaksi antara pedagang Islam dengan penduduk lokal. Pedagang Islam tersebut selain berdagang juga menyiarkan agama Islam, sehingga penduduk pribumi tertarik pada ajaran dan kebudayaan Islam. Kedua, saluran perkawinan. Secara ekonomi, pedagang muslim memiliki status sosial yang lebih baik dibanding dengan penduduk pribumi, sehingga penduduk pribumi, terutama putri-putri bangsawan, banyak yang tertarik untuk beristri saudagar-saudagar tersebut. Sebelum perkawinan, mereka diislamkan terlebih dahulu atau dijadikan sebagai mu'al. Setelah mereka mempunyai keturunan, lingkungan muslim semakin luas sehingga terbentuk kampung, daerah, ataupun kerajaan muslim. Contoh perkawinannya adalah antara Maulana Ishak dengan putri Raja Blambangan yang nantinya melahirkan Sunan Giri. Ketiga, saluran tasawuf. Tasawuf adalah ilmu yang mempelajari tentang cara mendekatkan diri kepada Tuhan. Para ahli tasawuf biasanya memiliki keahlian yang dapat membantu masyarakat. Misalnya ahli menyembuhkan penyakit. Mereka mengajarkan agama Islam di Indonesia dengan cara menyesuaikan dengan pola pikir masyarakat yang masih berorientasi pada agama Hindu dan Buddha, sehingga mudah dimengerti dan diterima. Oleh karena itu, masyarakat pribumi mudah menerima agama Islam. Beberapa contoh tokoh-tokoh tasawuf di Indonesia antara lain Hamzah Fansuri,
Syamsuddin As-Sumatrani, Nur al-Din Ar-Raniri, Abdul Rauf, Syekh Siti Jenar, dan Sunan Panggung. Keempat, saluran pendidikan. Penyebaran ajaran agama Islam melalui saluran pendidikan dilakukan melalui pesantren-pesantren. Proses belajar mengajar di pesantren dibimbing oleh seorang kiai atau ulama. Murid pesantren atau santri tinggal di dalam pondok atau asrama. Setelah lulus belajar, para santri pulang ke daerah asalnya, dan mereka memiliki kewajiban untuk mengajarkan kembali ilmunya kepada masyarakat sekitar. Dengan cara itu, Islam terus berkembang dengan cara memasuki daerah-daerah terpencil. Pesantren yang telah berdiri pada masa pertumbuhan Islam di Jawa antara lain Pesantren Sunan Ampel di Surabaya dan Pesantren Sunan Giri di Giri. Pada saat itu, terdapat berbagai kiai atau ulama yang dijadikan guru agama atau penasehat agama di kerajaan-kerajaan. Kiai Dukuh adalah guru Maulana Yusuf di kerajaan Banten. Kiai Ageng Selo adalah guru dari Jakatingkir. Syekh Yusuf merupakan penasehat agama Sultan Ageng Tirtayasa di kerajaan Banten. Kelima, yaitu saluran kesenian. Saluran islamisasi melalui kesenian yang paling terkenal adalah wayang. Sunan Kalijogo adalah tokoh yang paling mahir dalam memantaskan wayang. Beliau meminta para penonton untuk mengikutinya mengucapkan kalimat syahadah. Cerita wayang masih dipetik dari cerita Mahabharata dan Ramayana, tetapi dalam cerita tersebut disisipkan ajaran nama-nama pahlawan Islam, kesenian lainnya yang juga dijadikan alat-alat Islami seperti sastra dan seni ukir, sehingga banyak para penonton yang tertarik untuk masuk agama Islam. Keenam, yaitu saluran politik. Dalam saluran politik, pengaruh politik raja sangat membantu tersebarnya Islam di daerahnya. Di beberapa daerah di luar Jawa seperti di Maluku, Islamisasi dipengaruhi raja mereka. Rajanya memeluk Islam, maka rakyatnya pun juga akan memeluk Islam. Hal semacam inilah yang menjadi motivasi raja-raja Islam untuk menaklukkan kerajaan non-muslim, sehingga para rakyat dari kerajaan non-muslim masuk Islam. Kemenangan kerajaan Islam secara politis banyak menarik penduduk kerajaan bukan muslim untuk masuk menjadi muslim. Ketujuh, yaitu saluran dakwah. Proses islamisasi di Indonesia juga dilakukan melalui saluran dakwah yang dilakukan oleh para alim ulama. Peranan ulama sangat besar dalam proses awal perkembangan Islam di Indonesia. Mereka sangat aktif menyebarkan agama Islam di berbagai wilayah di Indonesia. Seperti yang terjadi di Pulau Jawa, para ulama menyebarkan agama hingga ke pelosok desa. Dan ulama yang paling terkenal dan sangat berjasa dalam penyebaran agama Islam di Jawa yaitu para wali songo. Sekian mungkin yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.